penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Pertanyaan dari Bunda Edah ini banyak terjadi, sering banget terjadi. Betul. Saran dari teman dekat, sahabat. Saking sayangnya sama Saking teman. sayangnya. Betul. Ya udah deh, cerai aja deh. Masih ada lagi kata-katanya masih banyak yang mau sama lu. Iya, tolong. apalagi Iya. kalau badannya masih cakep. Iya. Ih, masih cantik. Ih. Bunda. Malah ada yang bilang gini, Ih, itu sering banget saya dengar. Kan loh. suka begitu. itu kenapa ya kira-kira ya? Iya, itu kayak apa menyempelekan gitu. Ih, masih banyak tahu daripada sama laki lo. Ih, itu sering banget terjadi loh Bunda. Pantas banget tangannya begitu ngek. Iya. Aduh, ya Allah. Gimana nih Bunda? Iya, jadi gini, ya. Saya tuh jadi ngebayangin wajahnya Bunda yang nanya ini. Bunda Endah. Pokoknya kalau, pokoknya gimana tadi? Oh, bukan I berarti. Gimana? Masya beda nih. Allah. Terkadang kita ikut emosi, ya, karena orang yang kita sayang, teman kita ngadu sama kita, nangis-nangis, bahkan kadang-kadang ngadu nih, ya Allah ini kena lagi di sini, kena lagi di sini, ini kejedot lagi, ini ke situ, aduh kena. Akhirnya itu wajar kalau kita sebagai teman, aduh kesian, kita ikut empati. Cuma satu hal, bahwa jangan kita memutuskan, kita menyelesaikan satu masalah dalam keadaan emosi. Pertama, tenangkan dulu, jangan biarkan kesedihannya berlarut-larut. Kemudian yang kedua, coba biarkan dia bercerita dan coba cari apa sih sumber masalahnya. Meskipun seberat-beratnya masalah dalam rumah tangga tetap tidak dibenarkan, baik suami ataupun istri adanya kekerasan, baik dari fisik maupun juga dari ucapan. Ya, nah jadi coba cari tahu apa sumber masalahnya, apa sih yang menjadi masalah intinya. Kalau sudah ketahuan masalahnya, carilah solusi. Kemudian kalau sudah berkali-kali nggak bisa nih kayaknya solusinya nggak ada kecuali bercerai, maka lakukanlah itu. Tapi sebelumnya tanya sama Allah, yaitu dengan istikharah. Jadi jangan langsung kita memutuskan sesuatu dengan emosi. Temen itu mau curhat tuh sebenarnya mau didengarkan, mau melepaskan unek-uneknya. Kalau dikasih saran seperti itu takutnya dia emosi, sampai rumah langsung aja. Nah itu dia, malah kita akhirnya menambahkan emosi, tambah kesel, tambah ribut, tambah berat nanti masalahnya. Iya. Betul. Nah Bun, Ya. Bunda, Iya. masih ada yang baper, ayo silakan. Ditanya Oh, Bun. silakan. Kamu di sini. Boleh, Ya, boleh. Silakan tanya. Aduh, nyari Kayaknya ini dari Ciganjur ya? Iya, semuanya di sini semua. Segrup, Bu. Semua di sini dari Cianjur, kameramen dari Ciganjur, semua dari Ciganjur, lighting Ciganjur, semua Ciganjur. Ar-Rahim juga dari Ciganjur. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Saya Iis dari MT HMF Ciganjur. 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 Tanya di Bun. Iya. Saya kan punya temen, dia tuh bucin banget sama suaminya. Bucin tuh budak cinta ya. Oh bucin. Bucin. Ini Bun saking bucinnya tuh dia tuh dikasarin sama suaminya tuh diam aja. Pokoknya Pasrah pasrah gitu. Padahal tuh dia punya anak. Tapi apa sih namanya? Tetap dipertahankan, walaupun dia sudah mengalami KDRT. Ya, KDRT. Apa karena anak boleh tuh dipertahanin, tapi nggak dinafkahin. Terus juga anak nggak bisa dibawa kan. Apa kita diemin aja apa gimana ya Bun? Pokoknya biarin deh diginiin nggak apa-apa deh, nggak Iya, apa-apa pasti. gitu. Iya, iya. Dizolimin nggak apa-apa Ikhlas banget. Ya Allah. Apalagi dengan alasan adanya anak. Betul. Iya. Tidak ingin tiba-tiba kehidupannya tiba-tiba berubah aja. Dia lepas dari suaminya, nggak bisa ngeliat anak. Tapi bucin masalahnya itu udah resiko dengan nyawa ya. Iya Bu. Karena sudah ada KDRT. Dizolimin. Baik. Gimana ya Bun? Udah sekian itu aja. Iya, iya. Assalamualaikum Udah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana nih? wabarakatuh. Pasrah berarti istrinya pasrah ya. Iya. Apalagi istrinya tuh tadi bucin. Ini budak cinta. Ada bucin. Kirain saya buat bumbu dapur. Mecin. Itu mecin. Apabila istrinya itu ridho, begitu sangat mencintai suaminya, ya, mengharap mungkin adanya ridho Allah daripada wasilah suaminya itu, walaupun memang suaminya sangat buruk, sangat jahat, ingat daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man khabbaba imra'ah ala zawjiha. Bukanlah termasuk golonganku orang yang merusak hubungan seorang istri daripada suaminya, begitupun suami daripada istrinya. Apabila istrinya tersebut ridho, masih bucin aja,
masih sayang aja sama suaminya di apa namanya? KDRT. Di KDRT-in diem aja, digombalin juga enggak, anak dinafkahin juga enggak, Masya Allah. Bilangin dah sama temannya ibunda ya, bilang suruh ngomong sama suaminya. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati, lalu aku harus apal baik. Masa sih aku Bisa nyaut loh. apal baik lagu mama. Ya Allah, bilang sama suaminya, bang kok begini-begini amat sih bang, ini kan perempuan bang punya hati. Ya, tapi apabila memang si bunda ini kasihan sama temennya, apalagi demi alasan anak, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fam'asu hakaman min ahli, bilang sama walinya, bilang sama keluarganya, no samperin dah tuh si Mumun. Mumun bukan namanya. Digalakin mulu sama lakinya, dia masih layet aja sama suaminya, kan begitu. Berarti masih setia nih istri sama suaminya, Masya Allah. Begitu Bang Melki. Kalau kejadiannya terbalik. Ini baru-baru terjadi nih. Kenapa Bang? Ini saya cerita sedikit ya Bunda ya. Jadi teman saya, istrinya yang KDRT kepada suaminya. Masya Allah. Tangannya semuanya merah-merah tuh suaminya, bekas Ya cubitannya. Allah. Itu merah nggak di situ? Ada di sini nih. Bukan, itu teman saya. Teman saya merah-merah. Kalau umpamanya udah marah itu istrinya ke suaminya, semua kebun binatang isi-isinya disebut. Ada tiket loket lah disebut, kamar mandi, pohon beringin, semua disebut. Di kebun binatang semua disebut. Itu yang dilakukan oleh istri kepada suami. Nah, gimana Suaminya malah sabar. Suaminya sabar banget. Padahal suaminya teman saya. Nyari nafkah dari pagi, pulang sore. Kayaknya baik-baik aja, tapi emang bawaan dari masa-masa pacaran tuh emosional istrinya. Oh, jadi si istri punya Temperamen. sifat emosional. Tapi bukan abang kan ya? Bukan. Baik, insya Allah istrinya. Insya Allah. Alhamdulillah nih. Amin. Bun, Ya. Bunda. Memang terkadang ya dalam rumah tangga itu harus ada saling mengerti, saling memahami. Istri taat sama suami, suami melindungi istri. Itu. Nah, kadang-kadang malah kebalik, ini suaminya udah sabar, suaminya nggak pernah ngeluh, dimanfaatin sama seorang istri yang akhirnya suaminya enak aja menzolimi suami, malah disuruh-suruh, pah, sapu, mau aja gitu kadang-kadang. Istrinya mah ngapain main handphone, naudzubillah min dzalik ya. Terus kadang-kadang kalau lagi pulang kerja, suaminya yang pulang kerja, istrinya masih main handphone, Pah, cucian belum dicuci. Wah. Ya Allah, dalam rumah tangga harus tahu bagaimana hak dan kewajiban masing-masing. Satu, setinggi-tingginya seorang istri, tetaplah dia sebagai istri yang harus taat kepada suami. Dan meskipun dalam keadaan yang kekurangan dari seorang suami, tentu suami pun juga tetap harus dihargai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kedudukan suami tetap di atas istri. Suami harus tetap dihargai oleh seorang istri. Seorang istri kalau punya suami yang sabar, yang nggak pernah marah, alhamdulillah, jangan dijadikan itu momentum untuk zolim kepada suami. Akhirnya mentang-mentang suaminya sabar, ngomong aja. Meskipun begini Bun, perempuan itu memang kosakata keluar setiap hari lebih banyak daripada laki-laki. Betul apa enggak? Betul nggak Bang? Betul nggak Bang? Betul. Jadi perempuan itu keluar kalimatnya 21.000 kata. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Survei seperti itu? Survei seperti itu. Memang wanita lebih senang keluar kalimat lebih banyak. Tapi kalau memang
kelebihan yang kita miliki itu kita manfaatkan dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, menyenangkan hati suami, tetap menenangkan hatinya suami, memberikan kenyamanan kepada suami. Kalimat yang keluar yang 21.000 itu insya Allah ternilai pahala. Masya Allah. Jadi seorang istri jangan akhirnya melihat kelemahan suami Iya. dijadikan Jadi itu mampang mumpung. Betul, Jadi mumpung suaminya pendiam, suaminya nggak pernah marah malah di itu. Iya, Kan ingat. perempuan mah makhluk halus ya Bun. Maksudnya gimana ini? Juri gitu ya makhluk Iya, halus. makhluk halus kelihatan, Bun, masih kelihatan. Iya, makhluk halus itu kan halus bahasanya. Betul. Halus hatinya. Wah, main kasar boy berarti bukan makhluk halus. Bukan. Makhluk apa itu namanya? Jurig. Saya setuju lah sama Bunda Nada tadi bilang kalau istri itu ngomongnya berapa kata sehari? 21.000. 21.000, sedangkan laki-laki 7.000. 7.000. Saya baru tahu kenapa itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau istri sedang menjelaskan sesuatu, ini adalah caranya ini pakai ini pakai ini pakai ini. Kamu ngerti gak? Apa? Suami cuma ngomong kayak gitu, nanti diulang lagi sama istri. Jangan mana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu